Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Zakaria, NIM 2018051. Di sini saya akan menjelaskan tentang UU ITE. Yang pertama yaitu UU ITE memiliki pokok masalah yang diatur. Yang pertama, menyebarkan video asusila, judi online, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, berita bohong, ujaran kebencian, dan teror online. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu UU ITE apa saja yang terkait dengan bidang IT. Sebutkan dan jelaskan. A. Pasal 27 UU ITE tahun 2008. B. Pasal 28 UU ITE tahun 2028. C. Pasal 29. D. Pasal 30 ayat 3. E. Pasal 33. F. Pasal 34 dan G. Pasal 35. Penjelasannya yaitu bahwa pasal di atas berkaitan dengan bidang IT yang mencakup cybercrime, hacking, pornografi, dan SARA, ilegal, dan konten. Salah satu contohnya hacking dengan metode carding, maka akan terjerat pasal 30 UU ITE tahun 2008 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen. Yang ketiga yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengancaman. Selanjutnya nomor 3 yaitu pelanggaran dalam kegiatan sosial media elektronik sangat banyak. Jelaskan jenis-jenis pelanggaran dalam kaitannya penggunaan media sosial. Yang pertama yaitu perjudian online. Perjudian merupakan sebuah permainan bertaruh di mana pemenang akan mendapatkan hadiah yang biasanya berupa uang dari masing-masing pemain. Perjudian ini juga sering disebut sebagai undian yang pemenangnya dipilih secara acak. Awalnya perjudian hanya dapat dilakukan secara tatap muka saja. Seiring dengan maraknya teknologi, perjudian dapat dilakukan secara online yang ada pada beberapa game, judi sepak bola atau permainan dari smartphone dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menyebarkan berita kebencian. Kasus yang akhir-akhir ini sering ditemui adalah berita yang mengandung unsur-unsur kebencian terutama dalam kehidupan beragama di media sosial. Menyebarkan berita kebencian ini berkaitan dengan pemberitaan hoaks. Yang menyebarkan informasi yang mengandung kebencian ini merupakan pelanggaran dalam media sosial yang tertuai pada UU ITE nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 ayat 2. Selanjutnya yaitu menyebarkan berita hoaks. Pelanggaran etika yang pertama adalah menyebarkan berita hoaks. Berita hoaks adalah berita kebohongan. Pelanggaran ini sering kita temui karena pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan seseorang berkomunikasi dalam jangka waktu yang cepat. Dan D yaitu pencemaran nama baik. Sering dijumpai dalam media sosial karena banyak pengguna media sosial yang tidak dapat mengontrol emosinya. Orang yang tidak dapat mengontrol emosi biasanya akan meluapkan dalam tulisan-tulisan dan terkadang menulis nama orang yang tidak disukai tersebut di status media sosial. Dan yang terakhir yaitu penipuan online. Media sosial tidak hanya digunakan untuk sekedar chatting dengan teman yang kita kenal. Media sosial saat ini sering dijadikan sebagai sarana penjualan secara online oleh orang-orang yang merintis karirnya di dunia usaha. Pemasaran produk dilakukan dengan menggunakan media sosial untuk menjangkau khalayak luas. Media sosial dianggap dapat membuka peluang besar dalam tingkat penjualan produk. Namun ada penjual yang melanggar aturan baik dari segi penjualan maupun melanggar etika dalam media sosial seperti menipu konsumen dengan iming-iming produk yang berkualitas. Dan yang terakhir yaitu nomor 4 jelaskan sejarah pembentukan UU ITE dan perubahannya. Tahun 2005 Departemen Kominfo berdiri dan membentuk panitia kerja yang beranggotakan 50 orang yang membahas RUU ITE ini hingga tahun 2007. Tahun berikutnya RUU ini kemudian resmi menjadi UU ITE pada 21 April 2008. Dengan adanya UU ITE ini untuk pertama kalinya hal yang mengenai informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah yang tertuang pada pasal 5 dan pasal 44.
Setelah dibentuk pada 2 Agustus 2016, pemerintah di bawah pimpinan Menteri Kominfo Rudiantara melakukan revisi UU ITE. Terdapat 7 ketentuan dari 54 pasal yang direvisi. Di antaranya mengenai penegasan soal delik pencemaran nama baik adalah delik aduan, sementara sebelumnya merupakan delik umum. Pada 27 Oktober 2016, rapat paripurna DPR mengesahkan UU nomor 19 tahun 2016 terkait perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Pasal yang diubah adalah pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2 dan pasal 31 ayat 3. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.